Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita balik lagi di podcast Everywhere. Nih kali ini gue kedatangan ahli supranatural lagi karena banyak banget yang meminta buat bahas-bahas mistis. Gitu kan? Pandangannya udah beda, ya? udah ngeri abis nih. Karena masih dalam kondisi lebaran, kita minal aijin dulu. Karena nggak boleh nyentuh, makanya gue begini caranya. Nggak boleh nyentuh kan, kata pemerintah nggak boleh nyentuh. Kita sekarang akan ngebahas tentang, karena banyak yang request nih bang, kemarin kita bahas tentang setan penglaris nih bang. Karena kita nggak boleh nyebut itunya, berarti penglarisnya aja. Penglaris aja. Menurut pandangan Bang Adit sebagai yang ngerti lah supranatural, penglaris itu apa sih? Penglaris itu sebenarnya suatu media untuk bikin daya tarik tempat usaha agar orang-orang itu lebih tertarik untuk masuk dan membeli. Dia lihat, membeli. Kalau di makanan dia mencicipi, beli, bungkus atau dan lainnya. Intinya untuk menarik konsumen lah. Agar suatu tempat usaha itu punya daya tarik sendiri. Nah, kalau kayak begitu kan berarti kayak ada banyak dong jenis-jenisnya yang dipakai buat misalnya kalau makanan, kalau biasanya kalau bisnis dagang makanan yang dipakai apa? Kalau yang banyak aja ya, yang kita temuin mereka ada misalkan suatu tempat makan ramai banget kelihatannya. Entah pasti ada di hari-hari tertentu itu dia pasti tutup atau sepi. Ada memang beberapa perjanjian antara pemilik usaha dengan mediatornya. Ada perjanjian antara makhluk yang akan digunakan untuk media penglarisnya itu sendiri. Perjanjiannya boleh kita tahu nggak sih? Perjanjiannya berupa apa biasanya? Perjanjiannya dari kerjanya aja. Dibilang kerjanya makhluk itu sendiri, dari sesajinya atau maharnya sendiri, itu pun berbeda-beda jenisnya. Nah, itu gimana kok? Biar rame ya, mereka ada perjanjian ya. Kayak misalnya contoh kecil lah, rumah makan. Orang bisa masuk rame dan makan bisa dibilang nggak kenyang-kenyang. Oh iya, itu pernah nambah terus. Iya, pengennya situ terus kayak pengen nongkrong terus. Memang ada beberapa makhluk yang dikerjakan seperti itu. Dan ada perjanjian, entah ritualnya seperti apa. Itu hanya antara kedua belah pihak aja yang tahu, yang paham perjanjiannya seperti apa. Tapi secara ya kalau orang awam bilang, kita ngeliat gak sih kayak ibaratnya, kan gue orang awam nih bang, gue nggak ngerti ibaratnya mana yang pakai begitu, mana yang enggak. Kalau lu kan mungkin tahu kan. Kalau dibilang orang awam bisa lihat atau enggak, sebenarnya simpel aja sih. Gimana? Ente kalau makan suka baca doa nggak? Iya. Ente bedain. Ente masuk makan nggak pakai baca doa, ente makan pakai baca doa. Kalau baca doa gimana? Kalau memang yang real dia memang pakai keahliannya, entah dia rumah makan rasanya memang benar-benar enak, mau kita baca doa, memang diajarkan baca doa, tetap rasanya akan enak. Tapi kalau kita nggak baca doa, rasanya enak. Perbedaannya, posisi kita pas baca doa, rasanya biasa aja, kadang ada yang nambar, seperti itu. Malam bisa mungkin nggak enak. Ya, ada beberapa poin yang dia makan di situ enak, kenapa pas saat dibawa pulang enak? Oh, jadi cuman khusus buat di tempat itu doang? Ya. Jadi rata-rata orang tuh pengen makannya di situ. Makan di situ. Ada makan di situ. Kok rasanya enak banget? Kenapa posisi di bawah? Atau makan di luar tempat lah, di luar lingkungannya dia. Kok rasanya berubah? Seperti itu. Itu kan kalau khusus buat makanan. Kalau yang berupa barang? Berupa barang memang ada daya tarik. Memang yang dikerjakan di depan atau di dalam. Itu yang dikerjakan orang apa bukan nih? Makhluknya. Seperti itu. Dipekerjakan seperti apa mereka ini? Entah mereka posisi kita lagi jalan, enak santai, ditarik lah kita. Seperti dikasih tiupan, hawa-hawa dibisikin,
ayo lu masuk dong, lihat dong di dalam ada apa nih. Ayo dong nih. Padahal kita tuh memang nggak tujuannya ke situ. Tapi memang dibikin makhluk itu membuat tempat itu senyaman mungkin, menarik mungkin untuk orang yang lewat di depannya. Itu bisa terlihat juga dari kasat mata. Bisa. Dengan cara kalau dilihat dengan kasat mata. Dari misalkan ya. Tapi kalau memang orang-orang yang awam yang dibilang imannya kurang, pendekatan kepada yang Maha Kuasa, tetap aja sih. Mereka nggak masuk beli. Sebenarnya mereka nggak butuhin itu barang. Tapi memang ada daya tarik tertentu yang dibikin, ya udahlah beli. Ngeri juga berarti, kayak misalnya kita nggak butuh tapi kita kayak disuruh untuk membeli gitu ya. Itu memang ada bisikan-bisikan rayuan dari mereka. Golongan jin-jin tertentu yang memang ada kesepakatan, perjanjian dengan si pengusaha ini. Nah, ini kan kalau untuk itu kan penglaris itu kan biasanya digunakan untuk para pedagang kan? Iya. Kalau untuk ada nggak sih efek-efeknya untuk yang menggunakan itu? Efeknya sebenarnya banyak. Efek negatif apa positifnya? Efek negatif. Negatif. Kalau udah kayak gitu kan nggak ada positifnya lah kalau untuk ke pengusahanya. Negatifnya karena apa tuh bang? Negatifnya itu sesuatu hal yang nggak dianjurkan dalam agama juga. Iya benar. Mereka secara otomatis jauh dong. Iya benar. Dari ibadah, dari kepercayaannya terhadap sang penciptanya. Padahal rezeki mau udah dia ngatur kan? Iya, itu udah dia ngatur. Tinggal kita kok kerjanya seperti apa? Tinggal usahanya aja. Benar. Seperti itu. Nah, efek negatifnya itu apa tuh bang? Efek negatifnya, kalau memang di luar perjanjiannya, dia ada perjanjian dalam pembelian. Adalah dia dengan perantaranya. Dia perjanjian, entah di bulan berapa atau tanggal berapa, dia itu harus memberikan imbalan terhadap si makhluk itu yang dia pekerjakan. Berupa? Entah dia ada berupa kasih penuh atau makanan, entah apa sesajinya. Sesaji. Ya, banyak lah. Nah, itu kan buat efek-efek apa yang negatif buat dari siapa? Pedagang. Iya. Kalau buat efek dari konsumen otomatis kalau kita bilang ya dia bisa mengeluarkan beberapa uang yang enggak harusnya dia keluarkan di situ. Jadi kayak bisa makan, sebenarnya dia makan sedikit atau dia nggak beli barang itu, dia mau entah dia mau beli barang yang lain tiba-tiba masuk ke tempat itu dan dia beli. Ya efeknya kan dia tuh nggak harusnya beli ini loh. Kayak kaget pas sampai rumah ya? Iya. Gue beli begini gitu ya? Beginian nih barang biasa aja. Kayak ada mewah-mewahnya. Iya. Yang nggak kepengen juga lagi. Penyesalannya pun ada di rumah pastinya. Jadi kalau masih di lokasi ya mereka nggak akan ada rasa penyesalan. Kayak malah makin tergiur ya kayak? Iya. Posisi udah keluar dari tempat itu ya rasa penyesalannya pasti ada. Mungkin kalau buat konsumen penyesalan kali ya, penyesalan ketika beli. Kenapa kok gue beli begini? Kenapa gue beli? Dan ya gue nggak butuh kayaknya sih gitu ya. Di situ. Kalau bagi pengusahanya sendiri kan yang penting materinya masuk. Dan dia juga ada efek negatifnya juga kan. Negatifnya ada. Itu efek itu bakal hilang kalau mereka udah berhenti itu semua, apa efeknya masih akan terus ada? Tergantung perjanjiannya seperti apa. Ada kontraknya juga. Ada kontraknya, perjanjiannya seperti berapa tahun, berapa bulan? Entah dia berapa tahun, entah posisi dia telat memberikan ibaratnya imbalan terhadap makhluk itu, imbasnya pun nanti ada ke keluarganya. Ngeri juga. Itu efeknya sebenarnya kita ya apa ya, kasih harga mati lah. Kita mengharapkan sesuatu yang bukan hak milik kita. Ibaratnya ya, ibarat kasar kita merebut paksa haknya orang. Dengan secara tidak langsung dan caranya pun nggak halal seperti itu. Menghalalkan segala cara. Tapi ngeri juga sih bang, efeknya ke semua, ke keluarga lagi bisa, ke anak lagi gitu kan, bisa ke anak, bisa ke istrinya. Sama aja seperti kita kerjasama berdua. Gua ngasih lo apa yang udah gue janjikan di awal. Kasihkan lo akan bicara ke gua. Oh iya benar. Dan gua nggak bisa ke keluarga gua yang akan lo hajar. Iya. Seperti itu. Iya. Berarti kayak secara langsung kayak makhluk itu tuh kayak nagih. Ini mana nih jatah gua nih? Jatahnya mana imbalan? Iya. Fee-nya buat gua mana? Kalau telat malah imbasnya ke situ. Jadi kalau telat itu berarti dia kayak sini mana jatah gue gitu ya? Pasti. Entah posisi kalau udah dia
telat memberikan imbalan, entah warungnya nanti akan sepi atau nggak normal. Setelah imbalannya diberikan kepada makhluk itu ya udah normal kembali usahanya dia. Itu ya kayak biasa, kayak masuk 1-2. Nah, ini buat ya ini agak menurut gua ya pesan-pesan aja sih buat teman-teman podcast Ever, gimana biar caranya kita nggak kena efek kayak gitu. Intinya dimanapun tempat kita harus tetap yakin, tetap berdoa pada Sang Pencipta untuk mendapatkan hal yang terbaik. Mau di tempat makan atau di mana, misalkan tetap kita membaca doa. Tetap yakin. Sengaja dari rumah baca Bismillah ya. Minimalnya itulah Bismillah. Jadi kita kita tuh selalu terjaga, dilindungi dari hal-hal yang negatif. Emang dianjurin juga kan di agama sebelum kemana-mana, mau kemana, orang doa kamar mandi aja ada kan? Ada semua, makanya kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Intinya untuk menghindari hal-hal seperti itu ya kita lebih banyak memperbanyak pendekatan terhadap Yang Maha Kuasa lah. Lebih banyak berdoa, lebih sadar diri, mawas diri, bisa membawa lah ke hal-hal yang positif. Jadi buat teman-teman podcast viewer nih, harus baca doa kemanapun, dimanapun, kapanpun, ya gitulah, dimanapun, kapanpun, dan siapapun harus baca doa. Entah itu Islam apa non, semuanya harus doa. Karena Muslim selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Biar gimana pun, karena ya doa itu yang paling mujarab, obat paling mujarab buat nangkal apapun itulah. Makanya jangan sekali-sekali lagi kemana-mana nggak baca doa. Pokoknya harus baca doa kemana-mana biar nggak nyesel. Mau beli apa-apa nggak nyesel, enak. Dah, itu pesan gua. Dan ini gua rasa cukup sekian dulu nih buat Bang Adit. Soalnya sedikit otak gua juga agak sedikit mulai lebih mantap lah kalau soal penglaris kayak gini, kayak udah mulai agak ngerti gua. Buat teman-teman yang request kan juga agak sedikit terjawab nih. Apalagi kan mereka mungkin penasaran sih, bukan itu sih, bukannya apa ya, bukannya pengen tahu apa, lebih ke penasaran apa sih sebenarnya itu kan udah dijawabnya Mak. Ini kita lebih berbagi dan saling mengingatkan untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta. Itu banyak doa dan jangan lupa komen kalau mau bahas apa-apa lagi ya, harus komen di YouTube channel gua nih, Podcast Everywhere. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.